Ya udah merem aja. Lah kok tiba-tiba di depan truk itu ada yang duduk, jadi duduk di atas ininya lah baknya, ya kan. Jadi kelihatan kakinya itu dari kaca depan itu kakinya aja dua. Malam-malam saya tidur, ya udah kalau saya sambil saat tidur itu mas ya, nyampe malam nggak hilang mas, masih berdiri di situ loh mas. Ya, masih kok nggak pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Widin. Semoga teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian selalu meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga kalian selalu diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya teman-teman yang sudah support untuk Lintang Misteri. Semoga kedepannya semakin sukses, dan tanpa kalian Lintang Misteri tidak bisa apa-apa. Semoga kalian selalu sehat dan afiat. Amin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Vicky. Mas Vicky ini akan menceritakan banyak pengalaman mistisnya. Pernah bekerja sebagai satpam penjaga malam di sebuah gedung truk ya. Dan di situ ternyata ada sebuah truk bekas menabrak di daerah Gunung Lawu, menabrak seseorang wanita sampai meninggal dunia. Dan ternyata selama Mas Vicky ini berjaga sebagai satpam penjaga malam di gudang truk, hampir tiap malam selalu diganggu hal mistis dari makhluk-makhluk astral. Jadi sering terjadi di luar nalar. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dan seperti biasa Mas Vicky. Faktor Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Mas dia mau hadir di Lintang Misteri menceritakan pengalaman mistis untuk penonton Lintang Misteri. Semoga menjadi keberkahan dunia akhirat ya Mas ya, dan penuh manfaat ya. Jadi yang namanya makhluk astral itu kan ada ya Mas ya. Sudah siap Mas? Siap. Alhamdulillah Mas Vicky sudah siap ingin menceritakan pengalamannya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya, diambil pelajaran kita semua. Yang namanya makhluk gaib itu ada. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja Lintang Misteri antara dan tiada mereka ada. Enggak Mas, awal ceritanya gimana sih kok bisa sampai menjadi satpam penjaga malam? Ya awal mulanya sih karena dari PT itu kan membutuhkan satpam ya kan. Ya. Saya masuk itu ya langsung diterima lah ya kan, karena di situ kan mungkin satpam yang terdahulu kan nggak betah apa gimana ya kan. Saya jaga di situ. Jadi pas malam ya, menurut cerita-cerita sopir itu pada cerita kayak gini, tapi saya belum percaya awalnya itu saya belum percaya. Tapi pas waktu saya malam jaga itu tiba-tiba kok sekitar jam 1-an itu trik itu tiba-tiba nyala sendiri lampunya. Saya kaget, apa udah ada orangnya di situ ya kan. Perasaan sopir-sopir udah nggak ada di gudang, jamnya udah jam 1 malam, nggak mungkin kan ada sopir ya kan. Terus saya kontrol, giliran saya kontrol kok malah mesin triknya itu bunyi sendiri, jalan sendiri gitu. Saya curiga nih, ini ada apa-apa ini ya kan. Mungkin yang diceritakan sopir-sopir itu benar, bahwa ini trik ini itu dulunya itu bekas nabrak di daerah Gunung Lawu. Itu nabrak seorang cewek katanya. Itu nggak tahu ceweknya masih perawan atau janda, nggak tahu kan ya kan. Yang penting kan cewek ya kan.
Jadi kata sopir-sopir itu berarti itu masih ngintil di triknya itu gitu loh. Masih ngikut ya. Masih ngikut di triknya itu sampai sekarang. Makanya saya curiganya gini, ini trik kok namanya beda sendiri. Yang lain namanya paling Ino yang ini ya kan. Kok ini trik namanya kok Gunung Lawu ya kan. Padahal triknya warnanya bukan gitu, warnanya putih. Kenapa diwarna apa dinamain Gunung Lawu? Oh, ternyata seluk-beluknya kayak gini kan gitu. Itu langsung oh, pas malam itu kayak diganggu itu saya sempat ini ntar ganggunya sampai tekan rumah nggak nih ya kan, takutnya kan ngintil ke rumah ya kan, tapi alhamdulillah nggak pernah sampai ke rumah. Jadi setiap saya jaga aja diganggu seperti itu sih. Banyak kan ganggunya itu seperti lampu. Kalau di gudang biasanya lampu yang biasa dinyalain kadang bunyi sendiri gitu, kadang klakson juga bunyi tirit gitu, klaksonnya bunyi kadang, sampai saya heran. Tapi kalau buat yang maksudnya yang ngeliatin wujudnya di truknya nggak pernah. Kalau yang selama di gudang ya kan, biasanya dia wujudnya malah nggak di truknya, kadang di tempat mandi sopir-sopir gitu. Jadi itu di dalam gudang itu banyak loh. Biasanya anak-anak kecil buat apa main-main gitu, ngelempar-ngelempar. Biasanya sering yang ganggunya kayak gitu. Tapi yang cuma bunyi sendiri itu cuma trik satu itu atau Satu itu dok. Satu itu dok, yang lain enggak. Enggak ada. Ada berapa trik mas? Ya banyak di situ. Banyak. Di situ banyak truknya. Tapi yang emang yang ngusil itu emang truk itu auto gitu loh. Satu itu toh. Enggak ada yang lain. Yang lain enggak, ya maksudnya enggak begitu kayak gitulah ya kan. Ya. Pas pas saya kosong nggak jaga lah, saya nggak jaga kan, nyoba-nyoba ikut kernet lah ya kan, ikut kernet yang coba kalau ini trik ini tuh kalau di jalan tuh gimana. Saya penasaran ya kan, saya ikut jadi kernet lah ya kan. Pas waktu luang nggak jaga, akhirnya kalau di jalan nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa biasanya kan kalau truk kayak gitu kan biasanya apa rusak, tiba-tiba rusak di jalan ya kan, itu enggak ada masalah sama sekali, lancar begitu ya kan. Tapi pas dulu pernah kejadian dari Surabaya, saya bawa besi ya kan, bawa besi itu bongkar di daerah Semarang. Itu di daerah Semarang itu saya waktu itu bongkar kan nggak nyampe, jadi kemalaman, jadi gudangnya itu kan tutup, jadi nyampe jam 5 aja, jadi jam 5 udah tutup. Kata mandornya terusin besok, katanya karyawannya itu kan terusin besok. Terpaksa kan nginep di lokasi situ kan. Lah nginep itu mungkin sopirnya itu mau ngerjain saya ya kan, udah tahu kalau tempat itu juga singit ya kan, banyak penghuninya, angker lah, banyak itunya. Itu di gudang itu sepi, nggak ada satpam sama sekali. Jadi saya itu di dalam sama truknya sendirian, jadi nggak ada orang sama sekali. Begitu tutup, gudang ditutup, digembok dari luar, dikunci dari luar. Jadi saya kalau seumpama mau keluar nggak bisa, mau keluar gitu itu nggak bakalan bisa. Kayak uji nyali mas? Ya kayak uji nyali. Makanya saya ini gawat ini ya kan, udah saya tidur aja lah ya kan. Ya. tidur jam 1 malam nggak ada apa, angin kenceng, bus idih, habis angin kenceng, padahal suasana itu nggak mendung, nggak apa itu, nggak ada, maksudnya nggak, kalau mau hujan kan kalau mau hujan kan mendung dulu ya kan, angin ya kan, itu nggak mendung, nggak sama sekali, tiba-tiba angin bus ada nggak beres ini ya kan, saya kan dalam perasaan saya nggak beres ini.
Saya tidur aja lah. Giliran saya tidur, ketok, tek, tok, 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 tok. Aduh, iseng nih kan ya kan. Habis saya ngomong iseng nih, jangan iseng dong, nah gitu. Habis itu udah saya merem aja kan saya takut di dalam, mau keluar juga nggak bisa. Mau keluar dari truk, mau keluar ke luar juga gerbangnya ditutup, digembok dari luar. Makanya saya ya udah merem aja. Lah kok tiba-tiba di depan truk itu ada yang duduk. Jadi duduk di atas ininya lah, baknya, ya kan. Jadi kelihatan kakinya itu dari kaca depan itu kakinya aja dua. Kaki siapa, pucet ya kan. Saya mau lari juga nggak bisa ya kan. Ya udah saya berdoa sebisa-bisanya. Akhirnya saya berdoa sebisa-bisanya, wis pokoknya merem, pinginnya pagi aja. Kapan paginya, kok lama banget ya kan. Kalau keadaan begitu kan lama banget sih paginya ya kan gitu. Makanya Padahal malam itu gelap kan Mas, jam gelap ya. gelap, Tapi kelihatan kakinya di luar kaca itu gelap. kelihatan ya kan, walaupun gelap kan, kayak seumpama situ gelap, gelap ini ada lampu di situ ya kan, tapi lampunya itu nggak menerangi itu. Jadi posisi saya itu truknya tuh parkir di bawah pohon mangga itu. Jadi kalau di gudang-gudangnya kan ada lampu, tapi kalau pas di belakang mangga, apa di bawah mangganya itu nggak ada lampu. Jadi ada sorotan, tetap ada cahaya itu, tetap kelihatan. Pas saya kelihatan itu kaki, ya udah saya merem aja, wis aduh gimana ini, gimana kan ya kan. Ya udah nunggu pagi aja saya. Baru pagi saya cerita sama sopirnya, kan itu saya ditinggal sopirnya pulang ya kan, dikerjain sopir dah. Paginya saya langsung nggak beres ya kan, ninggalin orang aja ya kan. Sopirnya juga tahu sih, ibaratnya dia pernah pernah biasa bongkar di situ ya kan, biasa pernah ya diusilin juga, sering diusilin gitu. Jadi pakai bekas nabrak itu ya Mas. Iya, pakai bekas nabrak itu. Makanya saya ngikut jadi kernet itu, pingin nyoba itu loh. Ini tuh kalau malam di sini itu sering kayak gini itu, kalau di jalan gimana ya kan, tapi nggak ada sama sekali kendala, nggak ada sama sekali kendala ya kan. Ya itu mungkin kalau buat nginep-nginep di itu ya ngerinya nggak gitu. Terus Masa selama berjaga di satpam gudang truk ya, itu sering terjadi apa aja Mas? Ya banyak sih biasanya. Kalau sumama ini, kalau truk itu kan kadang truk posisi itu jalan saya masih aman. Sumama pas waktu jaganya saya itu truk nggak ada, itu aman, nggak ada hal-hal yang nggak apa-apa. Paling itu anak-anak kecil yang biasa main ngelempar gitu ya kan, iseng-isengin itu biasa kalau anak-anak kecil, suara-suara gitu. Ya itu pas mandi, apa, ruangan di belakang kan ada ruangan apa namanya buat mandi sopir-sopir. Itu tuh saya pernah ngalamin sekitar jam 2-an. Kalau satpam kan biasanya jam 2 kan kontrol ke belakang, kontrolin ya kan. Itu jam 2 malam itu keran air itu tiba-tiba nyala sendiri. Keran air itu nyala, kirain ada sopir mandi apa-apa, tapi kok jam 2 malam ya kan. Saya tengok nggak ada, tapi airnya jalan. Saya matiin airnya. Terus saya jalan lagi, nyala lagi. Ini saya diisengin ini ya kan. Ini kalau saya isengin balik ya kan, akhirnya saya isengin balik. Listriknya saya matiin, listrik sanyonya. Itu udah akhirnya nggak nyala lagi. Nggak bisa nyala ya. Nggak bisa nyala lagi. Itu Tapi Masa nggak lihat sosoknya di dalam itu nggak ada? nggak ada. Cuma sanyo. Sanyo aja. Nah, tapi biasanya sering waktu malam gitu kayak gitu sama. Air nyala, mati, air nyala, mati. Terus saya pulang lagi ke pos ya kan, pulang lagi ke pos jam 4 malam, kontrol lagi ke belakang, itu di belakang itu ada pohon apa itu namanya ya,
kayak pohon sengon gitu loh. Iya. Kayak pohon kayak gitunan. Itu tuh kayak ada orang ketawa. Ini gitu kan. Saya kira ini tuh burung hantu. Ini ada burung hantu nih ya kan. Ini kalau ada saya pasti saya ini kok kirain burung hantu. Ternyata cewek duduk di pohon. Duduk di pohon, aku saya langsung lari, saya ke pos langsung merem. Saya takutnya ini ngintil ke pos enggak ya kan. Saya perasaan kayak gitu nih, was-was juga kalau di pos juga. Ini kalau tiba-tiba di samping saya gimana nih ya kan. Akhirnya saya keluar ke warung mas. Untungnya itu warung depan gudang itu kalau jam 4 kan udah buka. Iya. Ya itu saya langsung ke warung. Saya cerita sama warung, masa sih masa nggak percaya, sana ke belakang sendiri kan kayak gitu. Akhirnya ya udah duduk di warung aja ngopi ya kan, sambil nungguin pagi. Itu banyak gitu, sering kayak gitu ya kan. Itu posisi Jawa itu kuntilanak kan mas? Ya kalau mungkin kuntilanak itu Itu masa pakai senter tuh ya? pakai senter, bawa senter saya. Jadi kalau keliling kalau keliling kan 2 kali, jam 1 keliling muter ke belakang, ntar ke depan lagi ke pos, ntar pagi jam 4 keliling lagi muter gitu, pakai senter kelilingannya. Itu saya keliling, idih kuntilanak ini ya kan, lari saya langsung. Nah itu makanya dari situ saya akhirnya mungkin sudah terbiasa ya kan, akhirnya udah kenal nggak masalah lah ya kan, udah nggak takut lagi. Saya mau wujud kayak mau kayak apa kan, saya nggak takut lagi, biasa aja ya kan. Sering ngeliat itu biarin gitu, nah itu aja sih. Bang serem apa mas? Ya kalau paling serem itu ya kalau di gudang itu mah cewek sama anak-anak. Tapi kalau kebanyakan sopir kernet kadang kemalaman tidur situ, biasanya yang diliatin malah pocong. Pocong. Ya, tapi selama saya jaga nggak ngeliatin, dia nggak nampakin lah ibaratnya. Kalau yang sopir kernet kadang kemalaman tidur di situ ya kan, itu biasanya dilihatinnya pocong dalam gudang itu. Masa pernah tidur digangguin pernah mas? Itu paling dilemparin batu sama anak-anak kecil itu Gitu. yang lagi tidur. Jadi kalau posisi tidur saya kan tetap, yang namanya satpam kan tidurnya tidur ayam lah ya kan, nggak mungkin tidur nganter tiba-tiba pagi ya kan. Kalau satpam kan bunyi kotak sedikit kan tahu lah ibaratnya, kotak biasanya gerbang itu yang sering dilemparin. Kita liatin aja, oh anak-anak biarin lah, kalau udah terbiasa ya kan. Mungkin kalau awal-awalnya sih takut, pinginnya lari ya kan, tapi tugasnya udah jadi satpam ya udah wes, mau kayak apa tetap tak. Ada fenomena apa mas sampai begitu banyak makhluk astral di gudang situ ya? Ya mungkin apa namanya sekarang itu sih ya, yang namanya gudang kayak gitu kan, apa dulunya bekas-bekas nabrak juga truk-truk gitu ya kan, biasanya kan gitu. Tapi yang sepengetahuan saya itu kan cuman yang Gunung Lawu aja. Nah yang sampai sekarang itu mungkin masih beroperasi kalau yang Gunung Lawu. Tapi kalau yang yang dulu udah nabrak itu, truknya itu udah nggak terpakai lagi, di belakang lah ibaratnya, di belakang sendiri itu bekas kecelakaan yang mungkin nggak bisa direnov lagi. Ada banyak itu truk-truk yang nggak bisa direnov lagi, itu banyak di gudang itu. Itu mungkin cerita-cerita yang dahulu, tapi yang cerita-cerita yang ini kan yang Gunung Lawu itu, soalnya kan masih beroperasi truknya ya kan. Kalau yang udah parah kan nggak bisa diperoperasi lagi. Mungkin itu karena yang namanya hidup di jalan itu kan pasti ada musibah, kecelakaan apa itu ya kan. Itu kebanyakan kata orang tua, ya itu ngikut itu ya kan, yang mati ngikut truknya, Pernah terjadi sopan mas? ya pernah. Dulu itu pernah jadi karyawan baru,
Jadi karyawan dari Surabaya, dari luar kota itu pas training ke gudang Pekalongan, di kantor Pekalongan itu orang cewek cewek itu ada 5, cowoknya 1. Jadi pas waktu itu jatahnya saya tugas itu, tiba-tiba jam 4 malam, jam 4 subuh itu teriak-teriak, wow, gitu ya kan, nggak jelas ngomongnya, nggak jelas. Saya kirain apa ini, saya datengin lah ke mesanya dia, tempat tidurnya dia. Banyak itu udah pada megangin, cewek-ceweknya masih megangin, gimana ini pak, gimana ini pak. Jadi mungkin penghuninya situ tuh nggak suka sama orang itu. Jadi yang diomongin itu, pulangin anak ini, gitu. Ucapan yang disurupin itu loh. Nah, pulangin anak ini. Saya punya inisiatif, ini berarti penghuninya sini nggak seneng ini sama bocah sini, om bocah ini ya kan. Udah pulangin aja ya kan. Yang pas waktu ya udah pulangin. Langsung hilang. Jadi langsung nggak kesurupan lagi, tapi orangnya masih kayak linglung gitu. Jam berapa itu? Jam 4 malam. Kesurupan tuh jam 4 malam. Akhirnya saya inisiatif, udah pulangin aja. Jam 4 malam, jam 5 langsung saya anter ke stasiun Pekalongan. Langsung jam itu juga saya pulangin ke situ. Mungkin penghuninya sini nggak suka sama itu. Soalnya itu anak itu gimana ya, kalau terus ibaratnya baca Quran tuh kenceng sekali ya kan. Dari situ sampai pos satpam aja kedengeran. Mungkin ini saya tanya nggak suka kali ya kan. Denger Anak tersebut bawa apa mas? Nggak bisa sampai nggak suka gitu, maaf itu. ya kalau nggak bawa apa nggak suka, nggak tahu saya. Yang saya tahu itu yaitu dia suka apa namanya, kalau baca Al-Quran itu keras sekali gitu loh. Nah, Berarti mereka panas. mungkin mereka panas. Jadi waktu mungkin dia lagi lengah apa ya kan langsung dirasuki gitu. Kan kalau dipikir-pikir, ini anak sering baca Al-Quran tapi kok bisa dirasukin ya kan, saya aneh kan gitu. Anehnya kan gitu, masa setiap hari baca Al-Quran tapi kok bisa dirasuki, saya kan bingungnya gitu. Mungkin setannya ini saking nggak sukanya sama anak ini mungkin ya kan, apa dia posisi masih bengong, apa masih posisi masih banyak pikiran ya kan, itu akhirnya langsung disurupin dia. Jadi pas itu kan cuman laki itu saya doang, yang lainnya tuh cewek-cewek semua. Cowok-cowoknya pak bisanya nangis doang ya kan, mau posisi kayak gitu bisanya nangis otot wes, nangis. Dijadikan satu di situ ya Apanya? sama cewek. Enggak, jadi mes-mesan tuh ada 2, khusus laki-laki sama khusus perempuan, Beda ya. tapi sebelahan. Nah, Ya, jadi mes-mesan itu sebelahan, buat laki buat perempuan. ada yang lain nggak mas? Jadi terjadi hal yang mencekam gitu. Kalau mencekam ya itu, kalau mencekam sekali pokoknya kalau trek itu di gudang itu ya pokoknya hawanya beda. Beda. Hawanya tetap beda saya. Jadi saya kalau tiap malam kalau nggak ada trek itu ya hawanya ya biasa aja. Biasa. Nah tapi kalau trek itu pas posisi di gudang nggak berangkat, itu hawanya benar-benar beda. Rasanya pokoknya beda lah. Kayak nggak kuat-kuat lah gitu, kuat lah, panas. Emang suasananya beda emang kalau posisi ada di gudang sama tidak itu. Tapi pernah ada bau-bau bangkai atau bunga atau bau minyak pernah mas? Kalau bau bangkai enggak, kebanyakan seringnya bunga. Bunga. Kayak bunga melati itu. Oh, kalau saya jaga bau, ini ada ini. Perasaan saya gitu aja sih pokoknya. Ini kalau bau gini tuh pasti ada nih ya kan. Tapi kalau baunya itu keluar, pasti nggak ituin, ngeliatin gitu, Nggak nampak nggak nampakin. Tapi kalau nggak bau, tiba-tiba langsung nampakin aja. gitu. Nah, jadi kalau bau gini tapi nggak nampakin. Tapi kalau nggak bau tiba-tiba nampakin. Itu pasti ya. Itu pasti.
pernah saya dari Pekalongan itu ke Surabaya itu bawa truk itu tuh, mungkin kata orang gini, kalau bawa truk bekas kayak gitu tuh mungkin ada apa namanya, bawa bencana, mungkin ada kendala-kendala ya kan. Itu sama sekali nggak ada. Justru itu kalau menurut saya itu banyak keberuntungan. Jadi pas pernah itu posisi di alas roban saya. Jadi di alas roban itu posisi trek itu beriringan itu. Saya posisi itu di 5 itu posisi beriringan, saya beruntun nomor 5 itu ya kan. Itu posisi gerimis itu. Posisi gerimis, tiba-tiba itu pohon gede bisa tumbang ke jalan Mas. Den gitu. Pernah kayak gitu. Untungnya ya kan posisi saya di barisan kelima ya kan. Coba kalau posisi saya pas waktu jalan saya ketibanan ya kan, itu kan lebih parah itu. Makanya ini dalam hati saya ini mungkin pembawa keberuntungan menurut saya ya kan. Itu 2 kali loh kayak gitu Mas. Itu dari alas roban, kalau saya kan posisi dari Pekalongan menuju ke Surabaya ya kan. Pokoknya itu ada dari alas roban itu macet lama itu kan, nunggu dipotong dulu ya kan pohon-pohon itu akhirnya jalan lagi itu jalan akhir nyampe Rembang, ada kejadian lagi Mas. Itu saya posisi nomor 3 beruntun, pokoknya nomor 3 itu. Posisi nomor 1 itu apa, mobil apa itu namanya, travel. Itu yang pertama travel, belakangnya truk, belakangnya saya, belakangnya lagi nomor 3 saya. Itu posisi saya nomor 3. Itu beruntunan itu 3 itu. Nggak berapa lama dari arah ini berlawanan, bis itu ngambil jalur nyelip. Udah kenceng Mas, biar gitu. Adu banteng. Itu posisi semuanya itu beruntun 3 itu saya posisi kenceng semua loh. Tapi alhamdulillahnya itu yang nomor 2-nya itu bisa ngerem. Ya posisi saya juga bisa ngerem. Terus bisa ngerem, saya turun, saya ngelihat mobil travel itu parah Mas, tabrakan sama bis itu Mas. Itu mau travelnya, sopir travelnya sama kenanya mati. Itu mobil travelnya itu 2 orang, nggak bawa penumpang lah. Itu travelnya itu bawa barang-barang sih, nggak bawa orang, jadi bawanya barang-barang. Itu sopir sama kenanya mati semua, kecepit. Itu posisi di daerah Rembang. Saya mengambil kesimpulan ini berarti trek ini tuh berarti pembawa keberuntungan ini ya kan. Itu secara logika itu seharusnya kan beruntun ya Mas. Ya, beruntun. Kalau logikanya pasti beruntun. Orang posisi kenceng sih. Posisi keadaannya kan ngerem ngedadak semua. Ya. Itu kalau mungkin keberuntungan ya kan, namanya keberuntungan, siapa yang tahu ya. Enggak banting setir. Awalnya sih supir saya itu mau ngebanting setir. Jadi sebelum kecelakaan itu mau ngebanting setir, mau ini ya kan. Nggak tahu kenapa balik lagi. Mungkin yang megang treknya ini nggak usah nyelip ya kan. Nah, akhirnya nggak berani nyelip gitu. Pakai truk yang bekas nabrak gunung lalu Gitu. Makanya itu truk itu berarti pembawa keberuntungan kalau menurut saya. Itu mungkin apa, saya ikut trek itu hampir 2 kali ya, itu seperti itu. Itu yang pertama itu kan kejadian di Semarang itu ya kan, pas itu dari Semarang saya pulang ke Pekalongan, dari Pekalongan ya itu berangkat lagi ke Surabaya, ya itu kejadian di alas roban, keduanya di Rembang. Habis ke Rembang saya berangkat lagi ke Surabaya, dari Surabaya saya pulang lagi. Itu dari Surabaya saya dapat bongkaran
di daerah Kendal. Itu di daerah Kendal itu ya itu sama, jadi kemalaman nggak bisa bongkar, bisanya besoknya lagi. Akhirnya kan nginep di gudang situ, nginep di gudang situ. Itu nggak ada truk-truk lain mas di situ, truk saya aja sopir satu. Sopir saya pulang, pokoknya sopir saya kalau setiap nginep ya kan pasti pulang ke Pekalongan. Ya itu mungkin gara-gara mungkin saya baru ya kan ngikut kayak gitu, ah kerjain aja ya kan, mungkin kata sopirnya kan gitu. Dalam saya ditinggal di situ, ya itu tiba-tiba saya belum tidur ya mas, orang masih sore sekitar jam 10 jam 11-an. Ya emang gudang situ tak sepi, ada satpam tapi agak jauhan, Ya. agak satpam tapi agak jauhan. Saya parkirnya di bawah pohon beringin, angin tiba-tiba kenceng mas, nggak ada mau mendung nggak ada apa ya kan, tiba-tiba angin kenceng sekali, bus bus bus. Ah masa mau kayak di Semarang lagi ya kan, tapi nggak mungkin lah ya kan. Akhirnya angin kelar, just ngeliatin nampaknya tapi jauh Jauh. jadi nggak, maksudnya nggak kayak ya di Semarang tiba-tiba di depan itu, enggak. Dia ngelihat apa, menampakkan dirinya itu jauh sekitar apa 10 meteran lah. Habis angin kencang itu dia nampaknya itu apa itu ya kan, oh yang kemarin ya kan, paling kan saya gitu kan, yang paling kemarin. Kalau saya posisi udah kayak gitu kan, sayanya udah terbiasa akhirnya, Nggak kenal. udah kenal lah. Orang di gudang saya sering digangguin, sering diliatin kan, gitu. Makanya saya wah berarti yang ini nih yang megang ini ya, saya perasaannya kayak gitu aja wes, ah nggak apa-apa lah, jauh ya kan. Ya itu ngeliatinnya itu doang. Malam-malam saya tidur, ya udah kalau saya sambil saat tidur itu mas ya, nyampe malam nggak hilang mas, masih berdiri di situ loh mas. Nah, masih kok nggak pergi-pergi ya kan. Saya bangun jam 3 itu masih ada, setelah kok masih ada. Giliran saya pagi, saya nanya sama satpam, Pak sampean diliatin di situ nggak mas malam? Enggak mas, ini emang bapak sampean nggak kontrol mas kalau malam pak, ngomong gitu. Ya kalau di sini ngapain dikontrol, kata satpamnya. Ternyata satpamnya kalau malam tidur mas ya dikontrol. Itu ciri-ciri sosoknya gimana mas, jelas mas? Ya perempuan, Perempuan. ya jelas perempuan. Jadi dia putih lah pokoknya. Tapi itu dari salah satu korban dari truk yang mas pakai kan tuh mas? Iya Itu jelas. jelas. Jadi pokoknya mungkin kalau bekas nabrak-nabrak gitu mungkin apa rusak apa-apa gimana. Dia enggak mas, cantik, kelihatan cantik, serius. Itu cuman pucat aja, jadi nggak ada apa mukanya rusak apa gimana, itu enggak, cakep dia. Mas saya lihat sosok itu udah berapa kali mas? Ya kalau malam setiap, pokoknya kalau setiap truk itu di gudang itu ya hampir setiap truk itu di gudang pokoknya Masih malam pak? pasti. Pernah di jalan kaki mas? Apanya? Sosoknya? Enggak, Enggak. enggak pernah. Itu paling hidupin lampu, hidupin mesin gitu ada. Tapi kalau ngeliatin, itu paling berdiri di depan truknya. Jadi nggak pernah di dalam. Setiap masnya pakai truk tersebut nggak pernah kejadian yang aneh mas? Enggak, Malah menjadi keberuntungan. Makanya jadi keberuntungan. Menurut saya itu, dalam hati saya itu, ini truk tuh kalau bekas kecelakaan biasanya kan banyak apa kendala apa banyak apa. Kalau menurut saya itu malah banyak keberuntungan kalau menurut saya. Dalam hati saya mah gitu ya kan. Nah, masuk ke dalam pos ya? Masuk apa? Dalam pos Kalau masuk nggak? nggak pernah. Nggak pernah masuk. Jadi dia tuh kan posisi pos sama parkirannya kan agak jauh. Dia tuh kalau mungkin ngidupin lampu, ngecorotnya ke pos. Tapi selama saya jaga dia nggak berani ke pos. Yang berani ke pos tuh cuman yang kecil-kecil.
Ya itu ngelempar-ngelemparin aja kalau yang kecil-kecil biasanya gitu. Masa nggak pernah nanyain namanya mas? Apanya? Namanya Gak berani saya mas, nggak berani ya? gak berani. Tapi kalau lewat mimpi pernah. Kalau mimpi seringnya kayak mau di apa namanya kayak ditindih ya di nggak diinjek. Kalau orang Jawa mana itu kalau kata orang Jawa ditindihin. Nah itu sering saya mas kalau ditindihin kayak gitu. Situ. Mm-mm. Jadi kalau ditindihin itu ya nggak berupa sosok cewek sih, yang biasa berupanya hitam pokoknya, Di gede hitam pokoknya. Jadi kalau itu sampai rumah itu, nyampe rumah. nyampe rumah. Jadi kalau saya tidur di rumah itu pasti saya ketindihan itu. Sampai saya mau membaca-baca apa tuh nggak bisa mas. Kalau udah ketindihan kayak gitu, oh gitu aja sih pokoknya. Tapi sampai sekarang masih mas. Sampai Nyampe. nyampe kalau Itu masih sosoknya ketindihan. dari mana mas? Ya kalau yang apa gede hitam itu padahal kalau yang di gudang nggak ada loh mas, nggak pernah ngeliatin, nggak pernah nampak. Ya mungkin sopir-sopir yang lain sering ditambahin ya kayak ya itu pocong, terus kayak yang hitam-hitam gitu. Kalau sopir-sopir dinampakin, kalau saya nggak, selama di gudang nggak pernah dia nampakin ke saya, itu nggak pernah. Yang sering nampakin itu cewek itu sama yang kecil-kecil, ya seringnya Yang gitu. gede hitam itu dari situ atau dari mana? Dari situ. Ya dari situ, Gudang situ ya? dari gudang situ. Saya sempet pernah mas ya kencing sembarangan mas. Kucing. Ya, kencing sembarangan, tiba-tiba mas sini saya kayak gini mas, kenceng mas. Kayak stroke kan? Iya kayak stroke. Ya. Kok ngomong nggak bisa kayak gini. Saya akhirnya telepon teman saya, suruh gantiin jaga saya mas. Terus kok kamu ngomongnya kayak orang gitu ya kan? Yang orang posisinya mencong kan susah ngomongnya mas. Ada nggak beres ini ya kan? Ini gara-gara saya kencing sembarangan ini, mungkin apa ditamplak apa ya kan, ya ditampar apa mencong mas ini saya mas. Lama mas? Yup, saya pulang langsung ke rumah. Itu saya dimintain air sama orang pinter, itu saya minum langsung sembuh mas. Ini gara-gara saya di situ, kata orang tua saya, kamu ngapain ya kan, apa sembarangan apa gimana, nggak permisi ya kan. Itu akibatnya kalau apa-apa nggak permisi kayak gitu. Itu saya nggak sempat pikir itu mas, kok tiba-tiba kayak gini sendiri loh, bisa kayak stroke. Bagusnya kencing di mana? Di bawah atau di mana? Ya pokoknya di truk-truk itu. Posisi saya itu kebelet itu loh mas, kebelet udah saya kencing aja sembarangan ya kan di truk ya kan. Tiba-tiba bis itu kembali ke pos, mencong mas ini saya mas, nggak bisa ngomong kayak idih nggak beres ini. Akhirnya kan saya telepon langsung teman saya, gantiin saya, ngomongnya kok kayak orang stroke ya kan. Udah kamu sini aja ya ngomongnya. Langsung teman saya datang lah, saya langsung pulang. Udah kamu pulang aja, saya minta sama orang yang pinter. Ya akhirnya saya pulang, dimintain sama itu air, mintain air sama orang pinter, langsung sembuh mas. Mesti berarti ini Tapi saya masa nggak rasa ditampar itu? enggak, tiba-tiba saya ke pos langsung mencong aja. Masa kalau yang tinggi hitam besar itu sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang Tapi rasa pas waktu tidur itu hampir tiap malam atau ada tertentu mas? ya nggak hampir setiap malam sih. Mungkin kalau saya kadang tidur nggak baca gimana ya kan, kebanyakan gitu saya seringnya. Pernah lihat secara langsung sosoknya mas kayak apa? Enggak, Enggak. kalau secara langsung enggak. Itu kalau secara dalam mimpi saya itu gede hitam, tiba-tiba ya udah nindihin aja. Sampai saya mau astagfirullah gimana itu nggak bisa ngomong sama sekali man. Tapi kalau buat diliatin nggak pernah kalau yang gede hitam itu. Ada aroma bau melati itu pasti ada sosok perempuan ya mas? Ya, Tapi pernah ikut nggak mas sosoknya mas? nggak Enggak ya? nggak, kalau yang perempuan itu nggak pernah ikut sampai rumah, nggak pernah. Rambutnya lurus mas? Lurus, Lurus ya? lurus, Panjang? panjang,
Cantik kan? cantik, Berarti agak pucat gitu kan? agak pucat. Saya sempat pernah pengen memberanikan diri ya kan, tapi saya nggak berani. Aku takutnya itu kalau seumpama saya samperin, saya ajak ngobrol, nggak ngobrol malah ketawa. Saya pikiran saya kan gitu mas. Kalau mungkin yang bisa ngobrol orang-orang pinter aja yang mungkin ya kan bahasa, kayak orang-orang bahasa isyarat lah ya kan. Mungkin kalau orang-orang kayak biasa saya mungkin nggak, kalau diajak ngomong nggak mungkin bicara sononya ya kan. Ini kalau diprediksi umurnya sekitaran belasan tahun mungkin mas? Belasan tahun, Masih belasan ya? belasan tahun. Cantik mas. Iya. Saya sempat daripada saya di gudang sendirian ya kan, yang ada ajak ngobrol saat itu kan semua ada pikiran kayak gitu, tapi saya takutnya itu kalau saya ajak ngobrol malah ketawa nggak ya kan, itu takutnya kan gitu. Tapi masa pernah doain beliau masih sosok itu? Ya, sering sih, Saya berdoa. sering ya berdoain Al-Fatihah ini. Fatihah. Iya, Ini kan tadi bahwa ada aroma-aroma romantis ini mas, mungkin beliau kan sosoknya kan mungkin di sini, tapi kan yang jelas ini ada gambaran ini umurnya belasan tahun, tapi rambutnya panjang. Wajan, Ini bajunya saya mas, lurus, putih ya, putih. putih. Tapi ini sosoknya sih nggak ganggu, tapi ini beliau mungkin minta didoain mungkin ya mas. Ini aromanya bau mati, bau menyengat, tapi kan aromanya halus gitu ya. Iya. Ya, kan? Setelah ini ada nostalgia mas, mungkin dari pelajaran masa pernah kemana itu nggak ada selain kencing sembarangan. Iya, itu malah. Ya, cukup mas. Udah cukup sih. Semoga bisa diambil pelajaran kita semua ya mas. Iya. Masa berarti alhamdulillah selama pakai tersebut nggak ada kejanggalan yang Nggak ada, nggak ada yang malah membawa keberuntungan, keselamatan buat saya sih. Tapi mas mungkin nggak tahu namanya mas. Nggak tahu, nggak tahu namanya sih. Tapi mas dengar mas dari cerita-cerita orang-orang sekitar, mungkin ini sosoknya dari mana, terus namanya nggak pernah dengar? Iya. Nggak. Jadi itu sopir-sopir yang dahulu, ya itu kan sopir dari masa ke masa. Kali ini saya dari sopir. Dari sopir-sopir yang terdahulu itu kan udah proses gonta-ganti sopir akhirnya mas. Jadi cerita-ceritanya turun ke bawah-bawahnya kan akhirnya nggak sampai nanya-nanya namanya ya kan, yang taunya itu cuman ini Gunung Lawu pernah ngelakain orang di daerah Gunung Lawu kan gitu ya, itu sampai akhir keturun-turunan itu kan gitu. Tapi ini arwahnya itu benar-benar sosok arwah tersebut atau itu bangsa jin yang menyerupai mas kalau menurut jenengan dulu? Ya kalau saya mah antara percaya atau nggak percaya sih mas, kayak gitu sih ya kan. Ya. Apa mungkin jin yang menyerupai kayak gitu ya kan, ya kata-kata orang-orang yang mungkin yang pinter itu nggak ada orang mati bisa balik ya kan gitu. Soal Allah kan Allah ya. Nah soal itu kan yang di atas yang tahu ya, saya mah yang penting kita doain untuk arwah beliau semoga tenang di alam sana. Iya makanya. Amal ibadah diterima ya mas. Amin ya. Mungkin ini tadi kan ada aroma mati, mungkin beliau juga hadir minta didoain semoga beliau tenang ya mas. Iya. Inilah cerita dari Mas Vicky ya, semoga bisa diambil hikmahnya dan diambil pelajaran kita semua ya. Ini aneh di luar nalar. Kalau biasanya ya mas, kalau bekas kecelakaan itu kan membawa sial, tapi anehnya mas ngalamin sendiri gak ada gejala yang membawa bencana ya mas, malah membawa keselamatan. Pas waktu di Rembang itu malah secara logika pasti kecelakaan beruntun. Mungkin ada pesan nih mas untuk teman-teman nih, pesan selama mas menjadi ternak dan satpam jaga malam? Ya pokoknya yang namanya kayak gitu tuh kita harus percaya ya kan, bahwa dia itu ada, makanya kita hidup itu saling berdampingan. Jadi kalau mau apa-apa harus permisi ya kan. Mungkin kalau kita nggak ganggu mungkin mereka nggak ganggu, gitu aja sih kalau menurut saya. Cukup ya mas. Cukup.
kekuatan sebesar apapun tidak ada bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting teman-teman di dalam misteri banyak sholawat istighfar agar teman-teman selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini di dalam misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di dalam misteri. Terima kasih Mas. Ya. Alhamdulillah.